Modal begini doang, kalau Anda rutin bisa glowing being king glowing. Itu powerful banget dalam membersihkan liver, ya lemak segala macam. Tapi banyak lagi sebenarnya yang lain. Bukan hanya itu, paru dapat, ginjal dapat, lambung dapat, liver dapat, tulang dapat, otak. Banyak sekali itu sekalian manfaat itu mulai dari energi yang muncul saat Ramadan, saat puasa tadi, kemudian kekuatan otak yang meningkat, ya. Itu terjadi waktu Ramadan. Apalagi nih. Kalau Anda bisa sedikit olahraga bangsa 10 menit, 15 menit menjelang berbuka itu, puasa atau olahraga dalam kondisi puasa itu akan nge-boost up growth hormone. Growth hormone itu apa? Hormon pertumbuhan. Itu fungsinya apa? Dia punya fungsi itu boleh dibilang hampir semua sel-sel yang rusak dia bisa perbaiki. Dan itu terjadi kalau seandainya orang itu misalkan olahraga, terutama olahraga beban. Olahraga beban. Ya, bukan beban kehidupan, tapi beban Anda sendiri. Olahraga beban itu contohnya apa? Kalau bisa pull up ya pull up. Kalau bisa angkat barbel, angkat barbel. Kalau nggak bisa, ya pegang botol begini. Ini berapa? Paling 600 gram misalnya. Ada begini-begini terus gitu. Ini kan beban nih. Tapi kerjanya 50 kali. Pegal juga, ya. Pegal juga. Jadi atau mungkin beban seperti squat, push up, plank gitu-gitulah. Sambil megang beginian. Itu keren. Cakep banget. Nanti lama-lama masa ototnya kebentuk. Masa otot kebentuk, lemaknya hilang. Ya, makanya banyak orang yang sudah biasanya ngikutin beberapa kajian-kajian saya itu malah kebingungan nih setelah saya turun berat badan malah naik lagi dia bilang. Kenapa? Karena eh, ototnya atau lemaknya tadi tidak diubah menjadi massa otot. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dia termasuk dia puasa ya. Puasa itu punya efek untuk meningkatkan semua sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Tapi tadi syarat itu Anda harus pegang baik-baik, tidak akan berfungsi, tidak akan berefek kalau ngawur makannya. Salah satu biang keroknya sudah jelaskan tadi. Sebenarnya dua sebenarnya biang kerok ini. Trans fat atau lemak trans. Yang kedua adalah gula olahan. Itu aja sebenarnya. Ya, itu dua dikurangi selama Ramadan dan Anda sudah tahu apa saja produknya yang berhubungan dengan dua tadi, tubuh Anda akan regenerate sendiri, Bos sekalian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia akan clear, dia akan membersihkan patogen-patogen termasuk meningkatkan mikrobiom atau bakteri-bakteri yang paling banyak bercokol di tubuh kita itu kan dalam di pencernaan atau perut kita. Makanya kalau puasa itu dia meningkatkan hubungan yang sangat baik. Jadi antara otak dan perut kita ini kan ada hubungan. Mereka berkomunikasi, ya. Jadi sebenarnya rasa lapar itu, ya, awalnya atau rasa sensasi pengen makan sesuatu itu, ya, yang menimbulkannya itu adalah bukan bukan apa ya, bukan kita sendiri tapi bakteri tadi. Bakteri itu. Ya, makanya kalau Anda yang misalkan orang apa ya, orang Makassar lah misalkan. Nah, orang Makassar misalkan ya kita tahu makanan orang Makassar kan coto. Pergilah dia kemana aja, yang dicari kan coto. Ya, mau ke Mekah pun carinya coto. Ya, kalau orang Jawa Barat, Sunda, ya kemana-mana yang dicari ya makanan orang Sunda. Terusnya lah kayak begitu. Karena memang bakteri-bakteri tadi yang ada memenuhi tubuh kita. Nah, ini ilmunya bagus kalau Anda mau pakai. Kayaknya saya belum pernah cerita di sini. Kalau sudah, remind lagi aja, refreshing aja. Jadi ada satu guru saya bilang pernah gini, kan sekarang lagi ada tren tuh stem cell, ya dari apa plasenta kan. Plasenta itu diambil kan kalau bayi kan lahir diambil tuh. Kemudian biasanya kalau orang kebanyakan kan dikubur, simpen segala macam. Dan nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai lilin, kubur-kubur aja. Nggak ada hubungan itu. Nah, kata dia begini, cerita. Jadi plasenta itu kan mengandung stem cell, sel induk atau sel puncak apalagi itu bahasa itu. Dia bilang gini, suatu hari kelak dia bilang bisa jadi misalkan si bayi itu atau keturunannya segala macam tadi dia punya penyakit-penyakit yang memang perlu diperbaiki gennya atau genetiknya dia ya diperbaiki. Nah caranya gimana? Dia bilang gini, kamu tanam itu dia bilang.
Misalkan depan rumah atau belakang, tempat-tempat yang gampang diakses. Dan pastikan rumahnya tidak kontrakan. Kalau kontrakan pindah. Tempat yang bisa Anda akses tempat itu. Sebelah itu, si benda itu, si plasenta itu, ari-ari itu ditanam. Tet, gitu kan. Lalu, ada lalunya. Di atas, dia kan tanam lama-lama kan dihancur. Pasti larut kan. Nah, sama dia bilang begini. Lalu, kok tanam tuh kunyit, dia bilang. Kok tanam tuh segala macam, tanaman-tanaman rimpang segala macam itu. Kata dia gitu. Maka rimpang-rimpang tadi itu akan punya sel punca atau stem cell yang larut dalam tanah tadi diserap oleh mereka, paham? Nah gitu. Jadi kunyitnya punya keistimewaan. Jadi suatu hari kelak kunyit ini canggih bagus sekalian. Masya Allah nih kunyit. Ya. Kenapa saya sangat tadi pagi saya baru buat di tangan saya kuning-kuning. Kunyit ini salah satu yang saya baca ya dalam beberapa buku-buku dan penelitian itu dia termasuk salah satu rimpang ya yang punya efek untuk memicu namanya autofagi. Autofagi itu self eating. Self eating. Makanya kalau Anda rutin mengkonsumsi rimpang-rimpang kayak begini, dia tidak terlalu banyak membuat kita pengen makan sebenarnya karena dia bisa memicu autofagi. Autofagi itu self eating, cleaning itself. Tubuh kita itu dibersihkan sendiri. Dia bisa picu tuh. Ada beberapa. Contohnya apa? Contohnya ini kunyit. Kemudian ada apa? Jahe. Ya, kemudian ada lagi seperti black pepper, lada hitam. Kemudian ada lagi kayak kardamon itu apa? Kapulaga ya. Ya, kemudian ada lagi cinnamon, kayu manis, rosemary, ya. Itu beberapa yang dia punya efek memicu autofagi dan sekaligus memicu namanya apa tuh namanya sirtuin. Sirtuin itu gen anti aging. Modal begini doang, kalau Anda rutin bisa glowing binking glowing. Ini doang. Serius. Ya, saya baca beberapa penelitian-penelitian itu tuh Masya Allah ya. Dahsyatnya mereka-mereka ini. Makanya yang terakhir ada resep yang saya bikin itu, yang di IG itu kalau bisa Ramadan, coba Anda rutinin itu. Ya, resep bersih-bersih liver. Karena banyak sekarang, zaman sekarang, banyak orang sakit hati. Hatinya sakit. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Nah, itu resep. Itu bisa dipakai buat bersih-bersih liver. Isinya apa? Yang pertama kan jahe. Yang kedua, isinya kencur. Ini kencur. Ya, nanti Ramadan, kalau bisa mulai sekarang Anda minum aja tuh. Jahe kencur. Jahe kencurnya lebih banyak komposisinya supaya dia terasa hangat. Ini ada ilmunya. Kayak kemarin ada ibu-ibu datang, ya jadi sekarang si kafe itu jadi tempat konsultasi. Karena saya emang nggak ada tempat buka konsultasi gitu kan. Jadi kalau saya pas datang ada aja yang tanya. Kayak kemarin ibu-ibu dia cerita. Dok, saya habis minum telang, daun telang, ya keliengan, sakit sini dia bilang. Ya iyalah saya bilang. Telang itu kan canggih dia kerjanya. Dia bisa bikin gula darah turun, dia bisa bikin tensi turun. Tanpa dicampur apapun ya pasti keliengan. Ya makanya eh, apa tuh namanya telang yang kita buat itu di kafe itu atau mungkin yang biasa saya sampaikan resepnya itu bisa Anda bikin sendiri, itu pasti ada campuran, minimal campurannya ini. Jahe. Atau kalau enggak minimal campurannya serai. Nah, di sana kita bikin namanya nafas lega, isinya telang. Oke? Nah, kembali gini tadi. Ini tadi ada jahe yang pertama, lalu yang kedua kencur. Komposisi dia lebih banyak. Biasa saya pakai apa perbandingan tuh satu bagian. Lalu di bawahnya ini ada si benda-benda makhluk-makhluk Allah yang ciptakan berupa apa? Yang pertama itu ini. Ini. Ini namanya temu mangga. Hebohnya minta ampun kemarin. Temu mangga itu apa? Ini temu mangga. Dia warnanya kuning dalamnya. Kalau dicium, dibuka, dianu, rasanya atau baunya kayak kueni. Wangi. Wangi kayak kueni. Ini bisa biasa dilalap. Enak. Nggak pahit-pahit banget kayak kunyit. Ini namanya temu mangga. Kenapa namanya mangga? Ya mana saya tahu lah. Udah namanya begini. Ya, temu mangga. Lalu
Nah ini nggak termasuk resep, tapi ini namanya temu ireng. Hitam dia. Indonesia itu punya lebih dari 30 jenis rimpang. Itu harta karun semua sebenarnya kalau tahu. Sekarang mudah-mudahan di sini nggak ada yang jualan begini di pasar. Harganya bisa naik nanti. Kabarnya sekarang jahe pun sudah merangkak naik. Katanya begitu. Sebab kalau Anda yang pernah nonton film dokumenter tentang alpukat di Meksiko tuh alpukat dijaga sama tentara. Karena putaran uang alpukat di Meksiko itu miliaran dolar. Di sana akhirnya kartel-kartel narkoba tembak-tembakan memperebutkan alpukat. Karena harganya putaran uangnya jauh lebih banyak daripada jualan emas. Gitu loh kurang lebih. Alpukat. Ini juga sama saudara. Kalau Anda buka di internet temu ireng ini mahal loh. Saya baca itu beberapa itu bisa 100 gram itu bisa 200.000 dijual. Temu ireng. Ya. Nah, tadi kan jahe yang pertama, yang kedua apa kencur? Ya. Yang ketiga ini temu mangga. Di mana belinya? Banyak lah. Kemarin saya akhirnya pergi pertama kali dalam sejarah saya tinggal di Jakarta, pergilah main ke pasar Keramat Jati. Saya suka ke pasar. Saya menghobi ke pasar karena di pasar tuh idenya banyak. Ya, meskipun itu tempat yang ya memang Nabi katakan ya itu beberapa sahabat mengatakan ya banyak itunya lah. Kita harus berhati-hati, bahkan ada doa masuk pasar kan. Tapi tidak apa-apa masuk pasar. Nabi pun masuk pasar, jangan bola alergi sama pasar. Ya, ketemu nih, temu mangga, ada suatu karung gitu. Banyak yang jual di sana. Nggak semua jual kalau temu mangga. Nah, kemudian setelah temu mangga, Anda boleh pakai ini kunyit, ya. Temu mangga, kunyit, atau ini juga kunyit, tapi nama biangnya kunyit. Ini biang kunyit nih. Lebih pahit dia, lebih orange warnanya, lebih kuning. Ya, jadi temu lawak, temu mangga, satu lagi saya lupa bawa. Temu mangga, temu lawak satu lagi. Jadi temunya itu ada 3. Temu lawak, temu mangga, sama kunyit. Yang 2 pertama tadi apa? Jahe sama kencur. Oke. Lalu sudah Anda godok itu, trap. Ya. Sudah agak sedikit dia hangat. Nah, ini ada ilmunya lagi. Anda tambahin di situ lada hitam. Anda tambahin lada hitam. Sefeelingnya aja lah. Paling seujung sendok teh. Saya gerus biasanya. Ya, masukin situ. Mau kasih madu boleh, nggak kasih madu boleh, pokoknya terserah lah. Intinya resepnya kayak begitu aja. Itu powerful banget dalam membersihkan liver. Ya, lemak segala macam. Tapi banyak lagi sebenarnya yang lain. Bukan hanya itu. Paru dapat, ginjal dapat, lambung dapat, liver dapat, tulang dapat, otak dapat. Keren kan? Ya. Modal berapa? Modalnya ya berapa lah, 10.000 paling ini sekilo kalau Anda beli di online. Ya, tuh. Lalu terakhir saya iseng-iseng saya bikin kreativitas sendiri. Ternyata ini isinya tadi tuh. Ternyata ketika di shake kayak begini rasanya makin enak. Pakai shaker kayak begini. Kalau ditambah apa? Ditambah es, makin enak. Jadi kan akhirnya orang pikir ini apa gitu kan, apa cappuccino kayak apa segala macam apalah gitu. Tapi ternyata ini isinya rimpang. Ini ada ilmunya ini. Kayak begini. Kenapa ada ilmunya? Karena sesuatu itu emang kalau kita mau, Mas, antum sini deh, puasa. Oh, puasa. Enggak puasa mana? Bapak-bapak. Emang di sini tawadu ditanya nggak ada jawab. Wes. Jadi kayak begini. Enak Kak? Oh enak. Kalau Anda bisnis makanan nggak enak, jangan bisnis. Ya, kalau Anda bikin minuman nggak enak, jangan bikin minuman. Kenapa? Itu bagian dari strategi sebenarnya. Ya kan emang ya namanya makanan, minuman ya harus enak. Kalau enggak ya mana mau orang minum.
Pasarnya jamu itu kan dikit. Kenapa? Jamu terkenal pahit, nggak enak, bau jamu. Makanya sekarang kita perlu muter otak sedikit supaya jamu tuh nggak terkesan itu. Itulah bahasa Quran. Namanya muqassamah. Ya, muqassamah itu apa? Ketika iblis laknatullah alaih merayu Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah itu. Buah apa? Mana ada buah kuldi? Coba lihat hadisnya mana buah kuldi. Allah bilang syajaratul khul, iya pohon yang kekal, tapi buah dari pohon itu bukan buah kuldi. Jebakan Batman di situ. Tapi itu banyak bahasan yang kita bisa bahas dari Nabi Adam itu. Ya, apa bahasan yang pertama? Kenapa bisa sampai Nabi Adam makan buah itu? Ya, padahal surga itu kan seluas langit dan bumi, pohonnya banyak, buahnya banyak, tapi Nabi Adam akhirnya memutuskan makan buah itu. Gitu. Kalau kabar-kabarnya dari yang saya baca, dengar diskusi itu memang karena Nabi Adam itu kan kelamaan kesepian. Ya, ketika Hawa diciptakan Allah, ya, kan si iblis itu kan bilang dia mukosama. Mukosama itu dia berpura-pura sebagai penasehat, teman baik segala macam gitu lah. Supaya yang mau ya, yang mau digodain itu mau melakukan apa yang dia suruh gitu sebenarnya mukosama itu. Dan itu dipakai kalau dalam teknik marketing keren banget. Ya. Kalau Anda mau jualan kunyit kayak begini, Anda harus bermukosama. Ya, baru dapat kunyit ini dimakan orang. Sehingga apa? Mukosama itu dibuat seperti kelaziman umum. Itu mukosama. Bahasa kita gitu loh. Ya. Nah, yang jelas itu kita tidak bahas. Tapi intinya adalah apa? Intinya ya tadi, ya. Diserupain dengan kondisi sekarang gitu kan. Supaya dia terlihat kekinian, enak, asik gitu kan seperti itu. Makanya sekarang itu ada beberapa, Anda tidak tahu atau tahu ya, ada sekarang beberapa produk-produk, bahkan kunyit ini sekarang, saya nggak usah ngomong mereknya, tapi kunyit ini sekarang ada dibuat dalam bentuk kaleng, dikasih soda. Ada. Itu mukosama sebenarnya, itu ilmu Quran. Kunyit dikasih soda, itu enak loh. Ya. Kunyit dikasih soda. Ada gulanya, tapi di situ dia bilang jangan minum lebih dari 2 kaleng sehari. Oke. Nah, kembali gini tadi ya. Ini resep ya, saya jelaskan tadi itu ditambah dengan si lada hitam tadi itu fungsinya apa? Fungsi lada hitam itu meningkatkan penyerapan si rimpang-rimpang tadi itu. Biasanya kalau sudah habis saya bikin dalam kondisi panas pun saya masukin black peppernya. Lagi dia kalau Anda mau merebus itu resep ya, campurin lada hitamnya di situ sekalian. Nanti tunggu agak sedikit anget, baru Anda kalau mau tambahkan madu atau pemanis apapun silakan. Coba aja mulai cobain nanti di rumah ya. Itu kayak sensasi lapar tuh hilang. Beneran. Jadi ini kayak tadi karena dia punya dalam buku yang saya baca tuh dia punya efek namanya tuh moderate autophagy food sehingga saya nama itu. Jadi dia beberapa makanan tuh punya level high autophagy food, moderate autophagy food dan low autophagy food. Termasuk yang low itu adalah kopi. Kopi itu memang mengurangi selera makan. Kopi. Tapi kopi beneran, bukan kopi nikmat. Kalau kopi nikmat ada susunya, ada creamernya, ada gulanya, itu kopi nikmat. Yang saya maksud ini kopi beneran. Kopi biji digiling gitu nanti saya maksud. Baik, lalu ada beberapa jenis Bapak sekalian makanan-makanan yang punya efek dia memicu self eating tadi itu. Ya. Salah satu contohnya itu namanya itu medicinal yeast, jamur medicine atau jamur medis bahasa mereka, kalau bahasa kita. Kalau Anda yang pernah dengar cordyceps, itu cordyceps tuh bagus tuh. Jamur cordyceps. Ya, itu. Lalu apalagi fenugreek, itu bumbu. Ya, fenugreek itu dia efeknya high autophagy food dalam literatur yang saya baca itu. Kemudian termasuk ini juga nih masuk nih. Si jahe segala macam itu, ya. Nah, yang pertama itu. Jadi tadi saya jelaskan di awal tadi ya, penumpangnya, petugasnya itu
itu kalau bisa defaultnya kita selama Ramadan, jangan diutak-atik ini. Artinya apa? Kalau Anda mau Ramadan menjadi Ramadan yang memberikan efek kesehatan, ya, tentunya kita puasa bukan untuk sehat ya, tidak. Kita puasa karena kewajiban, kebutuhan kita, cinta kita kepada Allah dan perintah ini. Itunya niatnya, ya. Bahasan kita di sini itu adalah bahasan yang kita mengambil manfaat kesehatan dari puasa tadi. Itu default, jangan diutak-atik default ini. Penumpang, petugas tadi Anda benar-benar jaga baik-baik selama Ramadan. Percayalah Bu, Pak, kalau kita benar-benar ngelakuin itu dengan baik dan benar ya, sesuai dengan tuntutan syariat dan tuntunan Al-Quran, puasa tuh efeknya luar biasa, sangat luar biasa. Jadi sudah jelaskan sebagian ya. Dia sampai efek seperti apa ya? Mengurai, disassemble, kemudian recycle, itu dapat tadi ya. Disassemble, kalau assembling mungkin Anda pernah dengar kata-kata assembling itu kan nyusun. Jadi puasa tuh ngurai yang rusak-rusak, dibuang sama dia. Ya. Apalagi tadi nanti kapan ada waktu kalau saya boleh saranin, saya juga pengen nyoba. Belum nyobain. Kalau saya paling lama itu pernah sampai 21 atau 20 jam nggak makan. Cuma sekali doang makannya gitu, enak banget badan. Kayak apa ya, berseri-seri gitu loh pikirannya. Ya. Kemudian apalagi dia memperbaiki dysfunctional. Jadi semua yang disfungsi dalam tubuh kita di repair. Makanya puasa itu saya sangat meyakini itu salah satu terapi terbaik bagi orang-orang yang punya penyakit degeneratif, kronik, bahkan autoimun. Bahkan autoimun. Apalagi Anda sudah mulai tadi badannya diajak ngobrol gitu lah. Ya. Bahkan banyak orang sering bilang puasa itu justru malah obat buat buat orang masalah lambung, dispepsia, MAS segala macam. Kenapa? Padahal dia hari-harinya nggak bisa telat makan, tapi kenapa bisa puasa? Pertama juga karena keimanan. Ya tentunya perintah segala macam, kecintaan dia pada syarat. Yang kedua karena apa? Karena sahur seseorang itu adalah bentuk informasi ke otak, ke lambung atau pencernaan kita untuk ngasih tahu bahwa ini makan yang terakhir. Sehingga settingan energi yang dipakai nanti bukan lagi energi dari yang diasup, tapi energi yang ada dalam tubuh kita. Energi yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah glikogen. Dua-duanya dipakai. Artinya apa? Kalau sampai energi ini terakses, yang dipakai adalah lemak, powernya itu luar biasa. Power. Ya makanya dalam literatur yang saya baca itu salah satu cara yang paling bagus kalau Anda mau dapatkan sumber asupan lemak yang baik saat berpuasa atau hari-hari adalah ngambilnya dari kelapa. Kelapa tua. Kalau ini kan masih muda. Kelapa tua itu yang dibikin santan itu. Ya. Kalau Anda dalam Ramadan itu bisa makan 1/4 kelapa itu sehari, bukan satu ya. Jadi nanti besoknya lagi makan lagi. Diapain? Terserah mau dibikin apa. Anda parut, boleh. Kemudian dicampur sama getuk. Dimakan tuh. Atau kalau enggak, Anda bikin santan. 1/4 tadi campurkan air, campurkan madu, campurkan jahe, campurkan sedikit garam. Itu the best. Sumber lemak yang paling baik kata guru saya itu akan mengobati, bukan mengobatin, membuat jantung kita akan sangat kuat. Modal kelapa 1/4.